Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal transformasi besar yang lagi terjadi di Indonesia. Kita akan lihat gimana caranya masalah terbesar di kota-kota kita, yaitu sampah, bisa diubah jadi salah satu solusi energi terbarukan yang paling menjanjikan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak, gunungan sampah yang selama ini kita kenal sebagai sumber masalah, bau, dan penyakit. Nah, gimana kalau tumpukan itu justru bisa jadi listrik yang menerangi rumah kita? Ini bukan lagi sekedar angan-angan loh. Pertanyaan ini adalah inti dari sebuah kebijakan baru yang super ambisius di Indonesia. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya. Kita ini lagi ngomongin awal dari sesuatu yang bisa disebut revolusi hijaunya Indonesia. Semuanya dipicu oleh satu langkah berani dari pemerintah. Nah, ini dia landasan hukumnya. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 109. Dokumen ini mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi percayalah, dampaknya dirancang untuk bisa kita rasakan semua. Jadi, poin utamanya begini. Peraturan ini bukan cuma soal buang sampah pada tempatnya, bukan. Ini soal merombak total cara kita mengelola sampah di perkotaan, mengubahnya dari yang tadinya masalah, sekarang jadi sebuah aset. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Sebenarnya solusi apa sih yang ditawarkan dan gimana cara kerjanya? Kenalan dulu sama PSEL, ini singkatan yang kayaknya bakal sering kita dengar nih, pengolah sampah menjadi energi listrik. Intinya, PSL ini adalah fasilitas super canggih yang bakal mengubah sampah jadi energi, semacam pabrik ajaib yang bisa menyulap sampah jadi listrik. Tentu aja ya, membangun fasilitas secanggih ini nggak gampang. Ada syarat-syarat yang ketat banget yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kalau mereka mau membangun PSEL di wilayahnya. Nah, ini nih yang menarik, soal skala. Setiap fasilitas PSL itu wajib dapat pasokan sampah minimal 1.000 ton. Dan itu setiap hari. Kebayangkan betapa masifnya masalah sampah yang mau coba diselesaikan sekaligus. Gak cuma itu, Pemda juga harus nyiapin lahan minimal 5 hektar. Biar gampang bayanginnya, itu kira-kira setara dengan 7 lapangan sepak bola. Jadi, jelas ini adalah proyek infrastruktur yang super besar. Harapan dari pemerintah sendiri tinggi banget. Seperti yang dikatakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Pak Dias Hendropiono, tujuannya adalah untuk benar-benar menyelesaikan masalah sampah di daerah, bukan cuma sekedar mindahin masalah. Ini nunjukin keseriusan di balik kebijakan ini. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Proyek PSL ini ternyata bukan cuma soal lingkungan loh, tapi juga bagian dari sebuah visi ekonomi yang jauh lebih luas. Betul sekali. Mengubah sampah jadi energi itu satu hal, tapi dampak jangka panjangnya itu jauh lebih besar dari itu. Ini menyentuh soal fondasi ekonomi negara kita di masa depan. Dan disinilah kita masuk ke konsep ekonomi hijau. Sebuah ide di mana kita nggak perlu lagi milih antara pertumbuhan ekonomi atau kelestarian lingkungan. Keduanya bisa dan bahkan harus jalan bareng. Nah, PSL ini adalah salah satu contoh nyata gimana konsep ini coba diterapkan. Jadi kita udah punya kebijakan yang kuat. Teknologinya juga canggih. Tapi ada satu elemen lagi yang super krusial buat menentukan keberhasilannya, yaitu peran kita semua sebagai masyarakat. Ini pertanyaan kuncinya kan, buat apa ada teknologi canggih kalau masyarakatnya nggak paham, nggak mendukung, atau malah menolak karena dapat informasi yang salah? Nah, disinilah peran literasi dari penting banget. Literasi sains itu bukan berarti kita semua harus jadi ilmuwan ya. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke kemampuan kita buat ngertiin isu-isu yang ada hubungannya sama sains. Kayak pengelolaan sampah ini, jadi kita bisa ikut diskusi dan mengambil sikap secara rasional. Intinya, tanpa pemahaman dan dukungan dari publik yang didasari pengetahuan yang benar, proyek secanggih apapun itu berisiko gagal. Jadi, edukasi itu jadi fondasi utama keberhasilan teknologi ini. Oke, jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, sekarang mari kita satukan dan lihat apa artinya semua ini buat masa depan kita bersama. Kalau ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini dia rangkumannya. Pertama, ada kebijakan baru lewat PSLL. Kedua, ini adalah bagian dari visi baru menuju ekonomi hijau. Dan yang ketiga, semua ini menciptakan sebuah kebutuhan baru, yaitu pentingnya literasi sains di masyarakat kita.
Pada akhirnya bolanya ada di tangan kita semua. Aturannya sudah dibuat, teknologinya sedang disiapkan. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah untuk kita semua renungkan. Sebagai sebuah bangsa, siapkah kita menyambut perubahan besar ini dengan pengetahuan dan partisipasi aktif? Karena masa depan hijau Indonesia ya bergantung pada jawaban kita.